Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan pada video kali ini tanggal 1 Mei 2023, gua mau membahas PT Bukit Asam. Jadi ya beberapa hari ini gue nggak update guys karena ya habis lebaran lah. Habis lebaran ketemu keluarga, habis itu ya agak banyak kegiatan. Sorry guys ya. Jadi kita baru bertemu lagi. Sebelumnya mohon maaf lahir batin. Dan gue mau mencoba iseng-iseng guys menggunakan metode dan cara yang berbeda. Biasanya kan gue pakai HP ya guys ya. Sekarang gue coba screen recorder dari laptop. Ya, ngobrol santai aja lah. Karena memang udah beberapa hari nggak update kan. Kita bahas PTBA ya guys. Jadi gini, PTBA ini singkat cerita, gue udah nggak punya barangnya. Tapi bukan berarti gue benar-benar meninggalkan cerita tentang PTBA. Meninggalkan dan tidak peduli lagi tentang PTBA. Bahkan gue udah jual kalau gue nggak salah waktu di harga 3.800-an atau 3.900 gitu, lupa, waktu awal Maret, di mana PTBA yang tadinya 3.200 naik lagi kan guys. Nah itu gue jual dan gue alihkan ke ABMM yang saham yang berkaitan dengan batu bara tapi belum terbang. Itu ABMM salah satunya, malah turun kan dia sekarang di angka 3.300-an apa 3.200 per lembar. Intinya gue nggak megang PTBA dan gue juga sudah sampaikan di video yang portofolio gue bahwa ya nggak ada PTBA di situ karena memang sudah gue jual. Nah, gue sebenarnya waktu lihat laporan keuangannya guys ya, gue kan ngobrol juga sama beberapa teman-teman lah. Ini belum sempat muncul di RTI waktu PTBA hari hari Sabtu kalau gue nggak salah. Dia belum muncul, dia muncul di RTI-nya di hari Minggu dan sudah ada laporan keuangannya. Sebenarnya kalau dilihat satu persatu nih guys ya, dari asetnya yang dia nggak ada masalah, dari yang tadinya 45 triliun sepanjang Desember 2022 sekarang jadi 46 triliun asetnya. Kemudian dari liabilitasnya juga nggak ada masalah ya, dari yang 16 triliun ke 16,6 triliun. Paling ada liabilitas jangka pendek ya, utang usaha 2,6 triliun, biaya yang masih harus dibayar 3,5 triliun ya. Tapi itu nggak jadi concern gua, nggak ada yang aneh gitulah kalau kita lihat di liabilitas dan aset. Di ekuitasnya juga sama guys. Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu ya meningkat sebenarnya dari 28 ke 29. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Sama, sampai di pendapatan juga nggak ada yang aneh. Jadi sebelumnya kan gue sudah mengatakan ya guys ya, di kalau gue nggak salah di video BSSR ya atau video apa ya. Pokoknya perusahaan-perusahaan batu bara ya, mumpung harga batu baranya saat ini masih cukup tinggi. Sekarang harga batu bara itu kan di angka 180 US dollar per tahun kalau kita mengacu kepada ICE Newcastle. Ya itu masih tinggi sebenarnya dibandingkan sebelum tahun 2021 tuh yang masih sekitar di bawah 100 ya. Baru dia mulai naik itu kan di tahun 2021. Jadi sebenarnya saat ini harga batu bara itu masih tinggi dan perusahaan-perusahaan batu bara itu masih meningkatkan yang memiliki target dalam volume produksinya, termasuk PTBA seharusnya. Dan terbukti memang jumlah pendapatannya itu besar, 9,9 triliun sepanjang kuartal 1 2022 dibanding 8,2 triliun. Jadi meningkat berapa persen nih? Oke lah, persennya kita kan perlu ngitung ya. Tinggal 9,9 dikurang 8,2 terus dibandingkan dengan yang sebelumnya 8,2. Tapi dia meningkat 1,7 triliun. Hebat sebenarnya. Meningkat 1,7 triliun. Ya hampir 25% kan? Hampir 25% meningkatnya. Nah, sampailah pada di sini guys. Gue melihat di beban pokok pendapatan, gue langsung langsung kayak melotot gitulah, yang tadinya 4,7 triliun kok jadi 7,8 triliun gitu loh. Akhirnya gue lihat dong di catatan sebenarnya di laba brutonya. Nah dari sini langsung berimbas ke laba bruto, kemudian ke laba usahanya juga menurun ya, kemudian laba sebelum pajak penghasilan juga menurun ya, kalau dibandingkan Maret 2022 di laba periode berjalan juga menurun. Sebenarnya gini, kalau kita lihat dari call ya, harga call itu sendiri, betul memang di kuartal 1 2022 itu kan dia sempat naik ke 405 guys ya, 422 sampai akhir periode Maret. Kan kuartal 1 itu sampai Maret ya nih. Katakanlah di sinilah. Average selling price-nya ini kan berarti ya cukup tinggi gitu kan. Lebih tinggi dari kuartal 1 2023 yang mana dari sini ya sepanjang 400, ini malah 2022 akhir nih masih 400.
Tapi di sini udah turun nih, average selling price-nya udah pasti turun. Nggak mungkin dia menjual di harga yang tinggi. Nah, sebenarnya kalau melihat dari call ya, dunia, betul memang ada potensi penurunan. Tapi gue nggak menyangka bahwa penurunannya sedalam itu. Yang akhirnya berimbas kepada lembar per sahamnya yang tadinya 198 di kuartal 1 2023 tinggal 101 guys. Jadi sebenarnya gue melihatnya masalahnya di sini nih, di beban pokok pendapatan. Ya ampun, ini dari 4,7 triliun langsung jadi 7,8 triliun. Itu berarti naiknya 3,1 triliunan. 3,1 triliun berarti dari 4,7 triliun kalau dibandingkan, wah hampir bebannya hampir naik 90% guys. Ya, yang tadinya pendapatannya cuma naik 25 persenan, bebannya naik hampir 90%. Ya kan kalau 100% kan jadi 9, kan ya. Hampir 9, ya 9,4 lah kalau naik 100%. Ini nggak nyampe naik 100%, tapi kan lebih dari 50% jelasnya nih. Nah, kita langsung lihat aja di catatan nomor 29A. Dan gue cukup kaget ya kalau lu lihat di catatan nomor 29A ini ada yang cukup besar beban pokok pendapatannya. Beban, nah ini nih guys, beban pokok pendapatan. Di sini ada biaya produksi ya, jasa penambangan sama jasa angkutan kereta api. Kita langsung fokus di sini aja guys. Peningkatannya yang sangat luar biasa itu ada di sini guys. Yang tadinya jasa penambangan 1,4 triliun ya menjadi 2,0 triliun. Artinya meningkat sekitar 500 miliaran. Meningkat sekitar 500 miliaran berarti meningkat hampir 50% ya kan. Nah, yang cukup membuat gua agak geleng-geleng kepala, ini ada jasa angkutan kereta api guys, yang tadinya 1,2 triliun menjadi 2,0 triliun. Jadi meningkatnya itu 700 miliaran. 700 miliaran atau 800 miliaran, 700 miliaran lah. 700 miliaran kalau dibanding dengan 1,2 triliun di tahun 2022 kuartal 1 itu kan naiknya berarti lebih dari 60%. Jadi gini guys, betul batu bara di tahun 2023 lu jangan all in, jangan memegang di porsi portofolio itu terlalu banyak. Gue udah menyampaikan di beberapa video sebelumnya karena potensinya itu EPS-nya akan turun, laba bersihnya akan turun, mengingat harga batu baranya juga sudah tinggi. Tapi khusus PTBA ya, sementara ini gue melihatnya khusus PTBA karena UNTR bagus ya kan, kemudian eh, MYOH bagus. UNTR walaupun bukan batu bara tapi kan dia berkaitan ya. MYOH masih bagus juga. Kemudian ada apa tuh kemarin yang baru rilis? Ada 3 lah. Apa pokoknya ada MBAP juga rilis juga turun. Tapi sebenarnya gini, khusus PTBA ya, gue melihatnya bahwa ada ini BUMN ya guys ya. Dan gue sempat ngobrol sih sama teman gue, ini obrolan santai aja gue sama teman gue. Kok naiknya terutama di jasa angkutan kereta api ini luar biasa ya. Dia kan ya pendistribusi batu bara itu kan dengan kapal salah satunya, kemudian dengan kereta api juga. Dan kita tahulah di akhir-akhir ini memang ada cukup banyak cerita soal kereta cepat kan. Ya yang jelas adalah gue coba nanya ke teman gue yang di media sih, ya yang ya dia bagian ngurusin, bukan bagian ngurusin tapi dia sedikit banyak sering berkoordinasi dengan para dirut-dirut. Nah, gue nggak tahu dia sempat berkoordinasi dengan para dirut termasuk PTBA ini atau enggak. Tapi yang jelas ya, gue menganalisa bahwa ini si kan naik nih, dinaikkan ya dari PT Kereta Api beberapa tiket, dan yang ini jelas ini naik nih beban ini nih. Nah, dan kita mengetahui bahwa beberapa bulan waktu belakangan ini ramai soal kereta cepat. Gue nggak tahu ada hubungannya atau enggak, yang jelas kenaikannya luar biasa. Dan yaitu kalau misalkan lu hold saham-saham BUMN agak sulit di apa ya, diterka, agak sulit di eh, tiba-tiba naik tinggi gitu, tiba-tiba turun, ada pengeluaran yang tinggi, ada pengeluarannya yang tadinya cuma 1,2 jadi 2 triliun. Eh, gue kalau jadi dirutnya ya, terus terang gue kalau jadi dirutnya, gue akan marah dengan hal seperti ini guys. Gue akan marah dengan kenaikan yang saat ini terjadi.
kalau gue masih pegang PTBA, dan mungkin yang lu megang PTBA juga akan kecewa sih ya. Terus terang kalau gue jadi dirutnya gue akan marah, kok nggak bisa efisiensi sih begitu loh. Sehingga ya laba bersihnya turun guys, dan kalau laba bersihnya turun ya potensi sahamnya ya juga akan turun. Jadi itu aja guys untuk PTBA ya, kita nggak usah ngobrol panjang-panjang. Ini gue masih mencoba membahas PTBA itu sendiri dengan metode yang baru, dan kalau misalkan lu mau mengkritik atau memberikan masukan, monggo silahkan ya. Sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli, dan kalau misalkan lu mau hold PTBA berarti lu harus masih hold PTBA, lu berarti harus siap dengan PTBA yang berpotensi turun di hari Selasa besok tanggal 2 Mei karena ada penurunan laba bersih ya disebabkan oleh peningkatan dari beban pokok penjualan, dan ya sentimennya hanya tinggal dividen saja. Kita kan belum tahu dividennya. Kita belum mengetahui dividennya angkanya berapa, tapi yang sudah terjadi adalah bebannya naik, jadi labanya turun. Jadi kita sudah menghadapi kepastian realita bahwa laba bersihnya PTBA di kuartal 1 2023 turun, dan turunnya drastis karena tidak efisiensinya si PTBA itu sendiri. Gue nggak tahu bagaimana ya hubungannya dengan PT KAI. Dah paling itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan ajakan jual atau beli. Semoga video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu tentunya. Mohon maaf lahir batin. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.